Itu adalah pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang tidak mempermasalahkan jika jatah dari kader Partai Nasdem dikurangi satu, yaitu Tejo Edi Purdiatno yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam. Mas Soto, kita lihat konstelasi dari koalisi lagi saat ini. Ya. Dengan tidak adanya gunjang-gunjing yang terlalu terdengar oleh masyarakat di Koalisi Indonesia Hebat, ini berarti komunikasi antara mereka cukup solid. Ya, sebetulnya sudah mulai terasa ya bagaimana stabilitas politik mulai terbentuk. Gonjang-ganjing yang kita lihat dari sebelum pelantikan, pertarungan pembentukan alat kelengkapan DPR, bahkan sampai beberapa bulan lalu antara presiden dan partai pendukungnya pun sempat terjadi perbedaan pendapat. Itu sekarang sudah bisa terlihat ada titik keseimbangan baru lah. Presiden kita lihat mendatangi hampir semua, entah itu Rakernas, entah itu Rakornas, Kongres dari partai-partai, entah KMP atau KIH, lalu bahkan ada ormas-ormas seperti Soksi itu juga didatangi. Artinya Presiden sudah ingin menunjukkan bahwa saya adalah kepala pemerintahan dan secara politik saya megang kontrol. Dan ternyata itu bisa diterima ketegasan sikap seperti itu. Walaupun tentu saja akan selalu ada kompromi yang terjadi. Orang bisa mengatakan masuknya kader PDIP juga bentuk kompromi. Tetapi yang terpenting adalah apakah kompromi ini akan mengorbankan faktor utama kinerja kabinet? Itu yang masyarakat akan nilai. Dan Presiden menurut saya tidak bisa bermain-main lagi di tengah tekanan perlambatan ekonomi global seperti sekarang. Kalau kemudian faktor akomodatif ini sifatnya akan mengorbankan kinerja, saya pikir Presiden juga yang akan menanggung akibat dari tingkat kepercayaan publik itu kan bisa diuji dalam survei-survei yang ada. Dari sisi bagaimana persepsi publik terhadap kinerja di berbagai sektor itu juga bisa teruji. Itu yang menurut saya sekarang sudah tidak bisa main-main, walaupun ketika kita berbicara presiden ini masih dibentuk oleh sistem yang semi parlementer yang masih memiliki logika hutang budi politik dalam proses pengusungan, siapapun yang jadi presiden itu tetap akan mengakomodasi orang-orang parpol dalam kabinet. Oke, kalau kita lihat dari gaya dulu, gaya kita bandingkan dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Kita gaya pada saat itu adalah dengan memanggil para calon-calon menteri, kemudian di fit and proper test, mendapatkan masukan dari masyarakat, mendapatkan masukan dari pengamat, dan juga acceptance atau penerimaan dari partai. Kalau dengan gaya sekarang, dengan gaya Pak Jokowi yang tanpa babi bu, langsung panggil, langsung lantik, langsung kerja. Ya, sebetulnya memang agak berbeda ya. Pesan politiknya? Panggung depan memang lebih ditunjukkan oleh Pak SBY. Bahkan fit and proper test itu seperti diperlihatkan kepada publik melalui media. Publik bisa, media seperti menunggu di Cikeas misalnya saat itu, dan orang sudah bisa mengetahui siapa yang kira-kira akan jadi karena proses pemanggilan pun diketahui. Sekarang kan terjadi di panggung belakang. Betul. Yang kedua, Pak SBY misalnya pada tahun 2011 ketika melakukan proses perombakan juga, 3 hari sebelum perombakan dibacakan itu melakukan terlebih dahulu konferensi pers dengan ketua-ketua umum parpol yang kemudian seakan-akan menyepakati telah terjadi perubahan nama-nama dan kemudian diumumkan 3 hari kemudian. Pak Jokowi bermain di panggung belakang dan kemudian secara mendadak mengeluarkan sebuah bukan terobosan lah, katakanlah mengeluarkan sebuah keputusan. Ya, saya ingin mengatakan seharusnya dalam sistem presidensial yang lebih tepat dikaitkan dengan konteks komunikasi politik adalah dengan cara seperti ini, karena akan lebih mudah menimbulkan gonjang-ganjing politik ketika prosesnya ini langsung dibawa di panggung depan. Karena prerogatif ini sebetulnya bukan hanya dalam konteks tidak boleh diganggu oleh kepentingan parpol saja, tapi kepentingan entah itu pengamat, entah itu civil society yang sifatnya menekan atau kemudian mengeliminir prerogatif. Bukan ada gonjang-gonjing politik ini baik untuk popularitas dan juga elektabilitas, apalagi menjelang pilkada serentak. Kalau apa yang ditampakkan oleh Pak SBY itu menjadi kritik keras, walaupun mungkin tadinya itu diupayakan ditujukan menjadi sebuah terobosan ketika sebelumnya diadakan pertemuan terlebih dahulu di hadapan media dan konferensi pers dengan para petinggi parpol misalnya. Tetapi di sisi lain akhirnya malah kemudian itu dikritik sebagai bentuk dari presiden menyerahkan dirinya kepada keterikatan terhadap parpol. Betul-betul menyatakan dirinya bahwa kabinet ini tersandera oleh logika kompromi dengan parpol. Jadi ada plus minus menurut saya, walaupun di sisi lain mungkin dari sisi komunikasi politik dengan parpol Pak SBY berhasil merangkul banyak parpol. Termasuk menampilkan parpol-parpol itu juga menjadi aktor yang merasa turut berperan dalam proses reshuffle. Dan itu salah dalam konteks presidensial. Oke, baik. Tetaplah bersama kami karena breaking news akan segera kami kembali. Kami akan ulas dari segi ekonomi.